Didikan Bapa Surgawi mendatangkan kebaikan. Bacaan firman Ibrani pasal 12 ayat 5-8. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Pertanyaan renungan. Apa nasihat yang disampaikan kepada kita dalam ayat 5? Mengapa Tuhan menghajar dan menyesah kita? Kesaksian Ida Susilowati. Sempat saya berdoa dan menyatakan keinginan untuk bebas dari COVID-19, atau kalaupun terpapar, saya tidak sampai positif ketika di swab. Karena saya berpikir urusannya akan panjang, saya akan diisolasi 14 hari, kemudian ditambah isolasi mandiri 14 hari, dan itu berarti sekitar hampir 1 bulan saya terkurung dan tidak melakukan apa-apa. Sedangkan di masa pandemi ini, pelayanan di RS tetap berjalan dan kami cukup kewalahan dengan berkurangnya tenaga akibat adanya tenaga yang terinfeksi COVID-19. Tetapi rancangan saya bukanlah rancangan Tuhan. Sebagai Bapa, Ia merindukan waktu yang berkualitas dengan saya. Selama terkurung, saya dididik dan belajar banyak hal. Bagi saya, tantangan merupakan latihan untuk melatih otot-otot rohani dan ujian terhadap iman. Tantangan yang sesungguhnya bagi saya bukanlah ketika saya COVID-19 dan harus menjalani masa karantina sekitar hampir 1 bulan. Tetapi bagaimana saya tetap teguh hati untuk percaya penuh kepada Allah dan melakukan hanya apa yang dikehendaki Bapa dalam keadaan yang sangat terjepit sekalipun. Roh Kudus mengajar dan menolong saya untuk menyingkapi tantangan yang saya hadapi melalui komunikasi yang intim dan intens dengan Bapa melalui doa dan firman, serta bekerja sama dengan Roh Kudus. Janji firman-Nya yang menghibur saya adalah, apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, dari kebenaran inilah saya belajar sebagai anak yang dikasihinya. Saya sedang dididik karena saya ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya lebih dari orang-orang yang menang, dan tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan saya dari kasih Bapa. Saya bersyukur telah mengalami pengalaman yang luar biasa ini, dan ini menjadi salah satu cerita yang menarik untuk saya ceritakan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui medsos. Renungan. Ketika doa kita seolah-olah tidak didengarnya, bukan berarti Dia mengabaikan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Bahkan seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk
menimpa kita, supaya kita belajar sesuatu dari kejadian itu. Seperti kesaksian yang dialami oleh saudari kita Ida. Di sini ia menceritakan pengalamannya yang begitu tidak mudah untuk dilewati. Ternyata setelah ia bertanya kepada Tuhan atas masalah yang dihadapinya, Tuhan hanya ingin memiliki waktu yang berkualitas dengannya. Tuhan sedang mengajar dan mendidiknya. Jadi saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa ada kebaikan di balik masalah yang terjadi, maka kita akan mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi mungkin saat ini saudara sedang sakit atau apapun pergumulan yang sedang dihadapi, datanglah kepada Dia yang sanggup menolong, sanggup memberi jawaban, dan sanggup memberi jalan keluar. Biarlah setiap kita memilih untuk tetap bersyukur atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, supaya saat kita berhasil melewatinya, kita dapat menyaksikannya pertolongan Tuhan atas hidup kita kepada orang lain. Immanuel. Refleksi doa. Tuhan, ajar kami untuk mengerti maksud-Mu dalam setiap hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Amin. Ayat hafalan Ibrani pasal 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan Yesus memberkati.